Hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua bagian terakhir dari seri khotbah Solid Spiritual Life. Kehidupan rohani yang solid. Selama 1 bulan ini kita belajar tentang bagaimana kita bisa membangun kehidupan rohani yang solid, yang berkualitas, yang berbobot. Nah, hari ini saudaraku di bagian yang terakhir saya ingin bicara tentang yang namanya experience the wonder of worship. Alamilah keajaiban penyembahan. Jadi penyembahan itu kunci yang sangat penting untuk kita bisa membangun kehidupan rohani yang solid. Milikilah gaya hidup penyembah yang benar. Penyembah yang berkualitas. Penyembah yang berbobot menaikkan penyembahan yang berkualitas bagi Tuhan. Itu kunci dalam kehidupan Daniel juga. Oke, kita baca Daniel 6 ayat yang ke-11. Selama bulan ini kita banyak belajar tentang Daniel ya. Mari kita lihat satu lagi rahasia Daniel yang sangat luar biasa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. Ia berdoa. Ini sudah kita bahas minggu lalu, yaitu ketika keluar surat keputusan dari raja bahwa tidak boleh ada orang yang berdoa kepada Allah manapun kecuali berdoa kepada raja. Ya, kalau sampai dilanggar hukumannya mati. Ya, minggu lalu kita sudah belajar ketika Daniel dengar surat perintah itu sudah dikeluarkan, ya, dia tetap berdoa. 3 kali sehari dia tetap berdoa. Tapi mari kita lanjutkan, apalagi yang dilakukan oleh Daniel, ya, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku, luar biasa sekali. Jadi Daniel bukan hanya berdoa, tapi Daniel juga memuji. Daniel juga menyembah. Artinya begini, Daniel bukan hanya memiliki kehidupan doa yang berbobot, yang berkualitas. Tapi Daniel juga menaikkan penyembahan yang berbobot, yang berkualitas kepada Tuhan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena sekalipun diancam, sekalipun terancam, sekalipun ancamannya adalah hukuman mati, tapi Daniel tetap konsisten. 3 kali sehari ia menyembah Tuhan. Jadi bukan hanya 3 kali sehari ia berdoa, 3 kali sehari ia memuji Tuhan. 3 kali sehari ia menyembah Tuhan. Bahkan kata yang dipakai di sini dalam bahasa aslinya, kata memuji itu adalah yada. Yada itu diartikan memuji. Yada juga diartikan menyembah. Yada juga bisa diartikan mengucap syukur. Ini yang dilakukan oleh Daniel. Ya, kenapa kok Daniel punya kehidupan rohani yang sangat berkualitas? Kehidupan rohani yang sangat berbobot. Karena dia 3 kali sehari memuji. 3 kali sehari menyembah Tuhan. 3 kali sehari mengucap syukur kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Ya, bagaimana aktivitas saudara setiap hari? Saya berdoa mulai hari ini saudara mengembangkan gaya hidup penyembah seperti Daniel. Mulai hari ini bukan 3 kali sehari ngomong negatif, 3 kali sehari bersungut-sungut, 3 kali sehari ngomel-ngomel. No. 3 kali sehari engkau memuji-muji Tuhan. 3 kali sehari saudara mengangkat tangan, berlutut dan menyembah Tuhan. 3 kali sehari Anda menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Saya percaya kalau saudara lakukan itu, maka engkau akan mempunyai kehidupan rohani yang solid,
yang berkualitas, yang berbobot. Oke. Nah, Anda harus ngerti. Yang namanya pujian dan penyembahan itu menyukakan hati Tuhan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Anda harus ngerti bahwa pujian dan penyembahan itu sangat disukai oleh Tuhan. Makanya kalau nanti kita di surga isinya mayoritas paling banyak pujian dan penyembahan. Lebih dari yang lain-lain, lebih dari doa, lebih dari yang lain-lain. Ya, mayoritas di surga itu praise and worship. Pujian, penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Ini aktivitas non-stop yang ada di surga karena memang mereka ngerti Tuhan disukakan dengan pujian dan penyembahan. Saya bacakan di Wahyu 4. Ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Ditulis begini. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Berarti enggak henti-henti. Berarti terus-menerus. Berarti non-stop, siang dan malam. Apa yang mereka lakukan? Mereka berseru begini. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi saudaraku, di ayat ini ya Tuhan, firman Tuhan memberikan gambaran seperti apa surga. Ternyata surga isinya adalah pujian dan penyembahan. Surga isinya adalah pengagungan dan penghormatan pada Tuhan. Kenapa? Karena ini favoritnya Tuhan. Ini sweet spotnya Tuhan. Ini sesuatu yang sangat disukai Tuhan. Ini sesuatu yang sangat menyentuh dan menyukakan hati Tuhan. Non-stop, terus-menerus, siang dan malam. Oh, saya berdoa ya di gereja kita terus-menerus pujian penyembahannya enggak stop, enggak pernah berhenti. Siang, malam, non-stop, terus-menerus, tiada henti pujian penyembahan. Ucapan syukur, penghormatan dan pengagungan kita persembahkan kepada Tuhan. Doa saya demikian pula di rumah kita masing-masing. Ya, di rumah kita masing-masing siang malam pujian penyembahan. Dari hidup saudara masing-masing pujian penyembahan menyukakan hati Tuhan. Jadi saya ajak saudara, jemaat keluarga Allah, mari senangkan Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Oke, Tuhan itu sangat menikmati pujian dan penyembahan kita. Dan karena Tuhan sangat menikmati dan Dia terus-menerus menerima pujian dan penyembahan, makanya Tuhan jadi sangat expert, sangat ahli di dalam menilai kualitas pujian dan penyembahan. Oke, ibaratnya saudara yang suka sama kopi, ya, saudara ngerti kopi mana yang berkualitas, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang tidak. Kalau kita nggak suka kopi, rasanya kopi semuanya sama. Benar? Ya, tapi kalau saudara pecinta kopi, saudara bisa ngerti perbedaannya.
Ya, jadi kalau kita suka sesuatu, makin kita suka, makin kita ngerti. Yang mana yang berkualitas, yang mana yang tidak. Yang mana yang bagus, yang mana tidak. Demikian pula halnya dengan Tuhan. Tuhan itu ngerti pujian mana yang berkualitas, mana yang tidak. Penyembahan mana yang meluap dari hati, mana yang asal-asal. Tuhan ngerti. Kalau kita asal-asalan, kalau kita sembarangan saja menaikkan pujian penyembahan, saudaraku malah jadi penghinaan kan buat Tuhan. Rasanya jadi gak enak karena Tuhan ngerti ini gak tulus ini. Ini gak sungguh-sungguh dalam pujian dan penyembahan. Tapi kalau saudara tahu bagaimana mempersembahkan pujian yang berkualitas, penyembahan yang berbobot, saya mau katakan itu akan menyentuh hati Tuhan. Itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Masih ingatkah saudara? Kisah ketika mereka pada waktu itu ada di penjara. Jadi kondisinya mereka di penjara. Tapi di tengah penjara mereka menaikkan puji-pujian. Di tengah penjara mereka menyembah Tuhan. Dan itu sangat menyentuh hati Tuhan. Karena sangat menyentuh hati Tuhan. Tuhan bekerja dan kelepasan terjadi. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Dalam kondisi terpojok, tersudut, terdesak seperti apapun, saya tantang, saya ajak saudara, mari kita mulai memuji. Mari kita mulai menyembah. Naikkan pujian, penyembahan yang berbobot, yang berkualitas bagi Tuhan. Saya mau katakan begini sama saudara. Pujian penyembahan itu punya kuasa yang sangat besar. The power of worship. Ada keajaiban yang besar di dalam pujian dan penyembahan. The wonders of worship. Keajaiban dalam penyembahan. Ini yang saya mau bagikan hari ini buat kita semua. Ya, apa saja keajaiban yang bisa kita alami saat kita menyembah Tuhan. Nomor satu, ya, ketika doa seolah gagal, tapi penyembahan tidak pernah gagal. Mungkin saudara mendengar perkataan saya seperti itu, saudara ngerasa gimana ya? Ketika doa seolah gagal, tapi penyembahan tidak pernah gagal. Ya, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang doa dulu. Ya, tentang kuasa doa. Kita baca Yeremia 29 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Ini kata Tuhan. Jadi ini yang akan terjadi kalau saudara berdoa. Ya. Maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi kalau engkau berdoa, enggak sia-sia loh. Saya mau katakan sama saudara, doa saudara tidak sia-sia. Karena ketika saudara berdoa, Tuhan mendengar. Dan kalau Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Saat ini juga saya berdoa, setiap permohonan doa saudara ada jawaban dari Tuhan. Ada mujizat dari Tuhan. Karena itu janji Tuhan, kalau kamu berseru kepadaku, kamu datang dalam doa, aku mendengar, aku menjawab. Ya, sekarang ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, ayat yang kita baca ini bicara tentang doa, orang yang mencari Tuhan. Di dalam doa, orang yang menanyakan tentang Tuhan, berseru sama Tuhan. Di dalam doa. Ya, jadi ketika kita berdoa, kita itu mencari Tuhan. Oke, tapi saya mau tambahkan begini sama saudara. Ketika kita menyembah, Tuhan yang menemukan kita. Saya ulang sekali lagi ya. Ketika kita berdoa, kita yang mencari Tuhan.
ketika kita menyembah Tuhan yang menemukan kita. Saya bacakan ayatnya buat saudara. Yohanes 4 ayatnya yang ke-23. Ditulis begini. Ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab, kalimat terakhir perhatikan nih. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Oke, dalam Alkitab bahasa Indonesia dituliskan Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Tapi dalam Alkitab bahasa Inggris ditulisnya Bapa mencari penyembah yang demikian. Artinya begini, kalau saudara dan saya tahu bagaimana menaikkan penyembahan yang benar. Bagaimana menaikkan puji-pujian yang berkualitas. Maka Bapa yang mencari saudara. Dan kalau Bapa yang mencari saudara, pasti mujizat menemukan saudara. Pasti ada terobosan, ada keajaiban. Dan hari ini saya percaya ketika Anda sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kita naikkan di hadapan Tuhan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Maka Bapa mencari saudara. Anda akan melihat mujizat. Anda akan mengalami keajaiban terjadi. Haleluya. Haleluya, luar biasa saudaraku. Dan saya yakin Daud itu yang paling tahu rahasia yang satu ini. Makanya dalam hidup Daud dia bangun yang namanya apa? Pondok Daud. Pondok Daud itu apa tadi? Saya ngomong sama saudara. Ya, itu pujian, penyembahan, non-stop, 24 jam sehari, siang dan malam, terus menerus. Kita persembahkan kepada Tuhan. Daud bangun itu pada zaman kerajaannya. Dia bangun pujian. Dia tahu ini yang disuka Tuhan. Dia tahu ini rahasia yang hebat dan luar biasa. Dia ngerti bahwa yang namanya penyembahan tidak pernah gagal. Itu sebabnya kalau Anda baca dalam Alkitab. Satu orang yang kalau perang gak pernah kalah. Namanya Daud. Kenapa? Karena dia tahu rahasia penyembahan yang menyukakan hati Tuhan. Rahasia penyembahan yang berbobot, yang menyentuh dan yang menyukakan hati Tuhan. Saudara harus tahu, ini bedanya antara penyembahan dan doa. Oke. Kalau doa itu momen kita meminta sesuatu dari sang raja. Tapi penyembahan itu momen kita mendapatkan hati sang raja. Ya, dan di Alkitab ada satu kisah yang luar biasa sekali menunjukkan dan mendemonstrasikan kebenaran ini. Yaitu kisah Ester. Waktu itu bangsa Israel terdesak karena hampir saja dibasmi dan dimusnahkan secara sangat mengerikan sekali. Ya, jadi Ester bangkit memperjuangkan bangsanya. Ya, dia seorang ratu dan keputusan itu dari sang raja. Jadi dia berjuang untuk gimana caranya menyelamatkan bangsanya. Satu hal yang dia lakukan. Dia belajar untuk menyenangkan hati sang raja terlebih dahulu. Dia nggak mau tiba-tiba datang dan minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Dia minta, dia nuntut, raja selamatkan bangsaku. No. Sebelum dia minta sesuatu dari raja, Ester terlebih dahulu berusaha menyenangkan hati sang raja. Dia buat perjamuan, dia buat pesta buat sang raja. Dia lakukan semua yang bisa dia lakukan. Yang terbaik untuk menyenangkan hati sang raja. Oke, sampai sang raja begitu tersentuh. Dan sang raja ngomong, kamu minta apa Ester? Kamu minta apa aja, sampai separuh kerajaanku pun kuberikan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda sudah dapat hati sang raja, ya ini manusia loh saudaraku. Separuh kerajaannya pun diberikan.
Kalau saudara dapat hatinya Tuhan, semua ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Anda dapat hati Tuhan dulu, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu yang Esther lakukan. Esther mencari dulu, dia mau menangkan dulu, dia mau senangkan hati sang raja dulu. Setelah sampai berulang-ulang, ya, raja ngomong, "Kamu minta apa sekarang, Esther?" Di situ Esther baru mengajukan permintaannya supaya raja menyelamatkan bangsanya dan langsung dikabulkan. Saya mau ngomong sama saudara, ini rahasianya. Rahasia doa yang dijawab dimulai dari penyembahan yang menyentuh hati Tuhan. Jadi menyembah dulu, menangkan hati sang raja dulu, senangkan hatinya terlebih dahulu, baru saudara naikkan doa saudara. Ada banyak orang gak ngerti rahasia ini. Setiap kali datang sama Tuhan, isinya minta ini, minta itu. Tuhan sembuhkan ini, Tuhan berkati ini, Tuhan pulihkan ini. Saudaraku, oke, kita semua punya kebutuhan. Tapi saya mau ngomong sama saudara, Tuhan itu lebih dari sanggup dan mampu untuk menyelesaikan segalanya. Tapi yang pertama engkau perlu lakukan adalah senangkan hati Tuhan. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan, satu rahasianya, pujian dan penyembahan. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar menyenangkan Tuhan dengan penyembahan kita. Karena penyembahan tidak pernah gagal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang yang menyembah Tuhan akan berhasil dalam segala pekerjaannya. Saya mau bacakan buat saudara satu kisah orang yang namanya Eliezer. Ya, nggak dicatat banyak, tapi ini spesial sekali. Eliezer ini hambanya Abraham. Nah, suatu kali dia dikasih tugas untuk mencarikan jodoh buat Ishak. Ishak itu anaknya Abraham. Nah, mari kita lihat bagaimana Eliezer bisa berhasil menjalankan tugas tersebut. Ya, kita baca Kejadian 24 ayat yang ke-12. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Nah, kalau Anda tadi memperhatikan, ya saudara akan ngerti. Eliezer sedang apa? Berdoa. Ya, jadi Anda perlu berdoa. Jangan cuma menyembah, tapi saudara harus berdoa. Dan jangan cuma berdoa, kita harus menyembah. Menyembah dulu, baru berdoa. Oke, nah mari kita lihat apa yang Eliezer juga lakukan. Ya, kita lihat ayat yang ke-26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Ternyata ini Eliezer, dia bukan cuma berdoa, tapi dia juga menyembah. Ya, ayat 48. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan. Sampai di situ saja. Sekarang lompat lagi ayat 52. Ya, saya kasih cuplikannya ya saudaraku ya, supaya kita bisa cepat nangkepnya. Ya, spirit seperti apa, hati seperti apa yang dimiliki Eliezer sehingga perjalanannya berhasil. Oke, ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah. Wow, menyembah Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di dalam kisah ini, kita akan menemukan bahwa Eliezer ini menggabungkan doa dan penyembahan. Dia tidak hanya berdoa, tapi dia juga menyembah. Dia tidak hanya menyembah, tapi dia juga berdoa. Itu yang membuat perjalanannya berhasil. Saya berdoa perjuanganmu berhasil. Saya berdoa di tahun 2020 ini perjuangan saudara berhasil. Pelayanan saudara berhasil. Kesaksian saudara berhasil. Pekerjaan saudara berhasil. Kuncinya gabungkan doa dan penyembahan. Saudaraku, ada begitu banyak orang yang minta saya doakan ya setiap kali saya live streaming di JSM ya, di YouTube, di Instagram dan di
Facebook. Dan saya menerima begitu banyak. Setiap kali saya live streaming, ada ratusan permohonan doa. Nah, saya perlu ngomong begini sama saudara. Di situ saya menggabungkan iman saya untuk doa buat saudara. Tapi saya sarankan saudara bukan hanya ikut doa bareng Pastor Joe itu di JSM. Tapi saudara juga ikut Pondok Daud. Di gereja kita ada yang dinamakan Pondok Daud. Seperti yang dilakukan Daud. Ada pujian penyembahan siang dan malam. Sekarang memang Anda nggak bisa ikut Pondok Daud offline. Karena masa yang seperti ini. Tapi Anda masih bisa ikut Pondok Daud online. Di situ saudara naikkan pujian penyembahan. Dan tolong sadari, waktu engkau memuji Tuhan, waktu yang engkau habiskan untuk menyembah Tuhan, tidak pernah sia-sia. Berjam-jam saudara memuji, saudara menyembah. Anda sabar, oke? Anda senangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Anda sukakan hati Tuhan terlebih dahulu. Anda menangkan hatinya terlebih dahulu. Waktu Anda menangkan hati Tuhan, Anda ikut Pondok Daud online. Setelah itu Anda masuk di JSM, kita doa bersama-sama. Saya dan saudara gabungkan iman, kita berseru sama Tuhan, kita doa profetik. Saya yakin kuasa Tuhan akan dilepaskan. Mujizat terjadi, perjalananmu, perjuanganmu akan dibuat Tuhan berhasil. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus, berhasil. Amin saudaraku. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ini keajaiban yang ada di dalam penyembahan. Yang ketiga, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang menyembahnya. Ya, waktu kita menyembah, Tuhan bekerja. Oke, waktu engkau menyembah, Tuhan bekerja. Enggak sia-sia saudaraku berjam-jam menyembah Tuhan itu enggak cuma nyanyi kosong. Tuhan bekerja. Kita baca beberapa ayat. Matius 8 ayat yang kedua ditulis begini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Dia sedang apa? Sakit kusta. Mari kita lihat apa yang dilakukan saat sakit. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Wow. Ya, saat dia sakit, dia enggak komplain, dia enggak bersungut-sungut, tapi dia sujud menyembah. Setelah itu dia bangun, sudah sembuh. Saya mau ngomong sama saudara, saat engkau terpuruk, sujudlah menyembah Tuhan. Saat engkau habis-habisan, ngalami kerugian dan remuk redam, sujud menyembah Tuhan. Saat engkau terdesak dan tidak berdaya, sujud menyembah Tuhan. Maka babak berikutnya yang Tuhan kerjakan, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, keajaiban terjadi. Amin. Haleluya. Ini kuasa dalam penyembahan. Lanjutkan lagi. Matius 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat. Berarti ini pelayan Tuhan ya. Ini seorang majelis ya. Ini seorang staf gembala, boleh dikatakan seperti itu. Lalu menyembah dia. Kenapa? Kita lihat. Dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya. Maka ia akan hidup. Anda baca tadi, anaknya baru saja apa? Meninggal. Artinya secara manusia sudah hopeless. Nggak ada harapan. Di saat tidak ada harapan, dia nggak putus asa. Dia menyembah. Saat dia menyembah, keadaan dirubah oleh Tuhan. Tadinya nggak ada harapan. Sekarang penuh harapan. Kebangkitan terjadi. Mungkin saat ini dalam hidup saudara, secara manusia tidak ada harapan.
Nggak ada harapan suami saudara bisa bertobat karena modelnya kayak gitu. Tidak ada harapan pernikahanmu, keluargamu bisa dipulihkan. Sudah banyak sekali sakit hati, kecewanya. Perbedaan antara kita sama dia sudah banyak sekali. Ya nggak mungkin bisa secara manusia. Tidak ada harapan lagi untuk pekerjaan saudara bisa tertolong. Tidak ada harapan lagi Anda bisa bayar hutang itu. Saya mau ngomong dalam kondisi apapun saudara, saat tidak ada harapan, saudara menyembah. Dan ketika engkau menyembah, kuasa kebangkitannya akan bekerja, akan dinyatakan dalam hidup saudara. Dan giliran saudara akan bersaksi. Haleluya. Kuncinya menyembah. Haleluya saudaraku. Ayat yang berikutnya Matius 15 ayat yang ke-25. Ini kisah tentang seorang perempuan Kanaan, ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kalau Anda baca dalam Alkitab dengan lengkap kisah ini, sudah akan menemukan bahwa sebenarnya Tuhan nggak punya rencana melakukan mujizat buat perempuan itu. Harusnya nggak ada mujizat buat perempuan itu, tapi dia tetap menyembah. Dari nggak ada mujizat, jadi terjadi mujizat. Kenapa? Menyembah Tuhan. Jadi saya nggak ngerti, saudara saat ini dalam kondisi yang seperti apa. Mungkin harusnya nggak terjadi mujizat itu. Harusnya nggak ada pemulihan itu. Harusnya nggak ada jawaban doa. Harusnya nggak ada jalan keluar itu. Tapi menyembah Tuhan. Anda akan melihat keajaiban yang luar biasa. Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Haleluya. Yang keempat, keajaiban dari penyembahan yang keempat. Tuhan menyelamatkan orang yang menyembahnya. Oke, kita baca Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu. Mereka ini orang-orang Majus dari timur. Dan melihat anak itu, bayi Yesus, bersama Maria ibunya. Lalu, perhatikan, ini yang dilakukan orang Majus itu. Sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi yang dilakukan orang Majus ini menyembah. Padahal mereka nggak sadar. Raja Herodes sedang membuat rencana jahat untuk mencelakakan bayi Yesus dan juga mencelakakan mereka. Jadi ada bahaya besar yang mengancam, mereka tidak sadar. Tapi yang mereka lakukan menyembah. Dan karena menyembah menyukakan hati Tuhan. Tuhan gak rela mereka binasa. Tuhan bertindak. Tuhan menampakkan diri kepada mereka melalui mimpi. Dan Tuhan menyelamatkan dari bahaya yang seharusnya tidak mereka sadari. Saudaraku, saat ini kita ada di zaman yang orang ngomong ini masa pandemi. Oke, dan yang namanya penularan virus corona atau sakit penyakit itu seringkali tidak kita sadari. Di mana-mana itu bisa terjadi penularan. Ada bahaya yang mengancam. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau Anda hidup dalam penyembahan, tolong dengarkan. Kalau engkau punya gaya hidup menyembah, Tuhan yang akan menjaga saudara. Tuhan yang akan membentengi saudara. Tuhan yang akan melindungi saudara. Karena Tuhan disukakan dengan penyembahan saudara. Karena itu pastikan engkau menyembah. Pastikan keluargamu menyembah. Keluarga yang menyembah. Maka akan ada perlindungan ilahi dari Tuhan untuk keluarga saudara. Amin saudaraku. Ya, yang kelima, penyembahan melunakkan hati Tuhan. Sehingga anugerah dicurahkan. Dengan kata lain, penyembahan itu mendatangkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Matius 18 ayat 26.
maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Anda harus ngerti, ini kisah hamba yang berhutang 10.000 talenta. Secara manusia itu jumlah yang sudah sangat besar. Tidak ada cara, tidak mungkin hamba itu bisa membayar. Tapi dalam kondisi itu dia menyembah. Saat dia menyembah, sang raja tersentuh. Saat tersentuh, maka hutang itu dibebaskan. Saya mau ngomong sama saudara, belenggu hutang, belenggu kesulitan apapun yang saat ini siap menelan dan menghancurkan, membinasakan saudara, akan dilepaskan ketika engkau menyembah. Ada anugerah yang spesial, saya rasakan. Ya bahkan sementara firman Tuhan tentang penyembahan ini saya bagikan, saya bisa merasakan hati Tuhan sedang disukakan. Karena hati menyembah ini sedang dikobarkan. Dan ketika saudara sungguh-sungguh menyembah Tuhan, anugerah yang besar itu akan tercurah dalam hidup saudara. Amin, haleluya, Tuhan kita baik. Masih ingat gak saudara kisah tentang Abigail? Ya, Abigail itu istri dari Nabal. Nabal ini orang yang bebal sekali, orang yang kaya tapi bebal sekali. Ya dia ngomongnya kasar, memperlakukan orang-orangnya Daud dengan kasar. Daud marah, bawa tentaranya mau basmi Nabal dan semua orang di rumahnya. Artinya celaka keluarga itu, celaka keluarganya Nabal. Tapi Nabal punya istri namanya Abigail. Abigail ini ngerti mereka dalam bahaya. Langsung dia mempersiapkan persembahan, mempersiapkan semua yang dia bisa bawa, pemberian untuk dibawa kepada Daud. Dan begitu Abigail ketemu sama Daud, yang pertama yang dilakukan adalah Abigail turun, dia mendekat sama Daud langsung, belum apa-apain, langsung menyembah dulu. Begitu menyembah, hati Daud langsung sudah ya dilunakkan. Sehingga harusnya keluarga Abigail celaka. Tapi keluarganya diselamatkan. Kenapa? The power of worship. Manusia aja gitu. Saya ajak saudara melunakkan hati Tuhan. Dengan menyembah Tuhan. Jadi hari ini mari kita menyembah Tuhan. Saya ajak saudara. Mari kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pertanyaannya, persembahan, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, itu penyembahan yang bagaimana? Tadi kita sudah baca ayatnya. Ya di hari terakhir Tuhan akan bangkitkan penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu tahu penyembahan yang berkualitas dan yang tidak berkualitas. Dia tahu. Dan yang berkualitas, yang berbobot adalah penyembah yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu artinya penyembahan yang keluar dari hati. Jangan cuma lip service. Jangan cuma nyanyi, ngomong, ikuti kata-katanya, ikut nyanyi. Saudara yang ikut ibadah online, gimana cara saudara menyembah selama ini? Jangan-jangan cuma kita ikut tepuk tangan. Atau enggak sama sekali, cuma nonton. Jangan-jangan cuma ikut nyanyi saja. No. Itu harus penyembahan dari hati. Itu harus pujian yang meluap dari hati kepada Tuhan. Itu yang akan menyentuh hati Tuhan. Hati kita itu yang menyentuh hati Tuhan. Jadi pastikan setiap kali kau memuji, menyembah Tuhan, itu penyembahan yang menggetarkan hati saudara sendiri. Itu pujian yang meluap keluar dari hatimu. Itu yang menyentuh hati Tuhan. Yang kedua, penyembahan yang benar adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu artinya kita menyembah karena revelation, karena pewahyuan. Bukan cuma ngomong aku menyembah Tuhan, aku menyembah Tuhan. Bukan cuma gitu. Tapi saudara dapat revelation, dapat pewahyuan bahwa Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang kudus. Makanya saudara angkat tanganmu dan engkau berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, bumi sujud menyembah kepadamu, kami semua sujud menyembah kepadamu. Oh, itu revelation, pewahyuan.
Saudara dapat pewahyuan. Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan itu gembala yang baik. Dan engkau mulai memuji-muji Tuhan karena kebaikannya. Karena kasih setianya yang tak habis-habisnya. Yang selalu baru tiap pagi dalam hidup kita. Saudaraku, ketika engkau baca firman Tuhan, maka ada pewahyuan. Ketika pewahyuan muncul, engkau memuji, engkau menyembah Tuhan dengan pewahyuan. Dan itu meluap dari hati saudara. Itu yang namanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan ketika Anda mempersembahkan penyembahan yang berbobot seperti itu, penyembahan saudara akan penuh dengan keajaiban. Karena Tuhan disukakan dengan penyembahan saudara. Nah, sekarang saya mau tantang saudara. Ya, siapa yang mau jadi penyembah yang benar? Yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Siapa yang mau komit mulai hari ini? Tepuk tangannya buat Tuhan gak sama lagi. Angkat tangannya bukan cuma asal-asalan. Menyanyinya bukan cuma di mulut saja. Tapi benar-benar itu pujian yang meluap dari hati. Amin. Itu penyembahan yang karena kita dapat revelation, pewahyuan akan karakter Tuhan, keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, kekudusan Tuhan, kasih Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara yang mau komit seperti itu, mengupgrade penyembahan saudara, mari angkat dua tangan saudara. Ikuti doa saya, ikuti kata-kata saya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku komit jadi jadi penyembah yang benar. penyembah yang Aku mau aku mau menyembah dalam roh dan kebenaran. menyembah dalam roh dan Membawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. terbaik. Mari semuanya saudara, semuanya menyembah Tuhan. Semuanya sembah Yesus. Senangkan hati Tuhan. Sukakan hati Tuhan dengan penyembahan saudara. Seperti yang dilakukan para malaikat di surga. Oh, siang malam mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam, kami semua sujud menyembah. Agung karyamu, besar perbuatanmu. Oh, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, yang baginya tidak ada yang mustahil. Jesus, Engkau Bapa yang baik. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau Gembala yang baik. Kasih setiamu Tuhan untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih setiamu tidak berkesudahan. Oh Jesus. Oh Jesus, Jesus, glory, glory, pujian, penyembahan, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami komit Tuhan, membangun gaya hidup penyembah. Seperti Daud, kami komit pondok Daud. Kami mau bangun pondok Daud. Lebih komit lagi bangun pondok Daud. Itu bukan buang-buang waktu, bukan sia-sia waktu. Tapi itu momen menyenangkan hati Tuhan. Momen memenangkan hati Tuhan. Ajar kami Tuhan jadi penyembah yang benar. Siapa di sini yang mau mengalami the wonders of worship? Keajaiban dalam penyembahan. Sementara Anda komitmen jadi penyembahnya Tuhan. Tuhan mau nyatakan kuasanya, bekerja, dan keajaibannya nyata dalam hidup saudara. Ingat, 2020 ini tahun kemuliaan Tuhan. Mau terangnya datang, mau kemuliaannya nyata atas saudara. Dimulai
dari menyembah. Karena ketika saudara menyembah, Tuhan bekerja. Anugerahnya tercurah. Mujizatnya terjadi. Mari angkat dua tangan saudara. Ikuti doa saya. Katakan, ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, saat kami menyembah, saat kami menyembah, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan anugerah-Mu, nyatakan anugerah-Mu, nyatakan keselamatan-Mu. Mari semuanya berdoa, berdoa. Oh, ralapasyara, takapasyara, lapasyara. Gabungkan penyembahan dan doa. Menyembah, senangkan hatinya. Kemudian sudah doa profetik. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu. Nyatakan the wonders of worship. Ora lapasya. Jesus. 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 Biar pagar perlindungan Tuhan ada di sekeliling kami. Dari bahaya yang tidak kami sadari, ada penjagaan dari Tuhan. Ada keselamatan dari Tuhan. Ada pertolongan dari Tuhan. Ada banjir mujizat terjadi. Ora lapasyara, lapakasyara. Ora lapasyara, lamasye. Shikira lapasya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, sangat baik, dan teramat baik. Bawa kami hari demi hari lebih dalam, semakin dalam untuk menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.